Pernahkah kamu mikir sebuah cerita di mana sebuah petani biasa menjadi raja sebuah kerajaan? Sejarah Singasari mengikuti narasi seperti itu. Meskipun mengikuti narasi dermawan, sejarah Singasari berfungsi sebagai kisah peringatan tentang konsekuensi yang kita bawa dari masa lalu kita dan dendam kita. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan inti, kalian pasti memiliki pertanyaan seperti di mana kerajaan ini berdiri, mengapa kerajaan ini berdiri, siapa saja raja-raja yang memerintah kerajaan ini, dan lain-lain. Maka dari itu, dalam video ini akan terjelaskan semua pertanyaanmu tentang kerajaan ini. Walaupun kita memanggil Singasari, nama resmi dari kerajaan tersebut adalah Tumapel. Nama Tumapel pulang muncul dalam kronik Tiongkok dari dinasti Yuan dengan ejaan Tumapan. Menurut Nagara Kertagama, ibu kota kerajaan Tumapel bernama Kutaraja. Lokasi kerajaan sekarang ini diperkirakan berada di daerah Singasari, Malang. Semuanya dimulai dengan keberadaannya sebuah anak lelaki dari ibunya Ken Endok. Ken Endok yang dari kecil mempunyai cita-cita untuk menjadi sebuah raja. Perjuangan Ken Arok dalam mencapai cita-citanya itu bermulai ketika ia bertemu seorang pencuri bernama Lembong saat ia berkelana. Lembong dan Ken Arok sangat dekat, sehingga lambat laun Ken Arok dijadikan anak angkat oleh Lembong. Kedekatan mereka tersebut mengantarkan Ken Arok hidup dalam kriminalitas. Namun kehidupan itu tidak berlangsung lama ketika Ken Arok bertemu dengan seorang Brahmana yang bernama Dang Hyang Logawe. Berkisah sebelum Logawe bertemu dengan Ken Arok, ia ditugaskan oleh Batara Wisnu untuk memperjuangkan Ken Arok sebagai raja di Jawa Dipa. Dan Ken Arok menyepakatinya, hingga akhirnya ia mengabdikan diri menjadi seorang pengawal dari seorang aku dari Tumapel yang bernama Tunggul Ametu. Dimulai saat tahun 1222 dengan Ken Arok, sampai tahun 1272 dengan Kertanagara. Wangsa Rajasa dibentuk oleh Ken Arok dengan nama yang berdasarkan dari gelarnya, Rajasa. Dan terdapat perbedaan antara Pararaton, sebuah kitab naskah sastra Jawa pertengahan yang diubah dalam bahasa Jawa Kawi, dan Negara Kertagama yang menyebutkan urutan raja-raja Singasari. Jika kamu lihat lebih jelas, perpindahan kekuasaan dari raja kepada raja terjadi dengan cepat. Ini dikarenakan terbunuhnya Ken Arok dari dendam yang dipegang oleh anak tirinya Anusapati. Saat ia mengetahui ayah kandungnya mati karena tipu muslihat Ken Arok, Anusapati membalas dendam dengan membunuh sang ayah. Dengan terbunuhnya Ken Arok, maka tahta kerajaan Tumapel jatuh ke tangan Anusapati. Semasa pemerintahannya, Anusapati tidak banyak melakukan pembaruan. Seluruh tanah Jawa aman tunduk padanya. Anusapati mati dan dimakamkan di Candi Kidal, dan ia dipuja sebagai siwa. Saat Tohjaya mengetahui pembunuh ayahnya tidak lain adalah Anusapati sendiri, maka ia pun menyusun rencana balas dendam. Tohjaya membunuh Anusapati saat ia mengajak Anusapati untuk menyambung ayam. Kejadian itu terjadi di Gedung Jiwa dan berlangsung pada tahun 1249. Setelahnya, Tohjaya diangkat sebagai raja. Tohjaya berkuasa berlangsung tidak lama. Hal itu disebabkan oleh Ranggawuni, anak dari Anusapati, yang segera mengetahui ayahnya dibunuh oleh Tohjaya. Dengan bantuan Mahisa Campaka dan para pengikutnya, Ranggawuni membunuh Tohjaya dengan menusuk tubuh Tohjaya. Meski Tohjaya berhasil melarikan diri, ia tetap mati dan terkubur di desa Katang Lumbang. Pengganti Ranggawuni sekaligus raja terakhir adalah Kertanagara yang berkuasa dari 1268 sampai 1252. Ibunya bernama Waninghyun, yang bergelar Jayawardhani. Waninghyun adalah putri dari Mahisa Wungkuteleng. Masa pemerintahan Kertanagara dikenal sebagai masa kejayaan Singasari. Ia sendiri dipandang sebagai penguasa Jawa pertama yang berambisi menyatukan wilayah Nusantara berkat upayanya dalam pengiriman utusan atau ekspedisi. Inilah rangkuman tentang kondisi-kondisi saat para Raja Sanggasari berkuasa. Dengan Kertanagara yang paling membawa pergantian berefek positif dan sebaliknya bagi Anuspati yang berkuasa paling lama. Kesimpulan itu terbuat dengan eksklusi Tohjaya yang masa berkuasanya terlalu pendek untuk memberi hasil apapun. Masa kerajaan Singasari membawa juga peninggalan-peninggalan yang masih bisa kita lihat sekarang ini, dari candi-candi, prasasti, dan arca-arca. Sekarang untuk pertanyaan terbesar, bagaimana Sanggasari dalam masa terbaiknya yang dipegang oleh Raja Kertanagara runtuh? Ya, seperti setiap sejarah lainnya, hal-hal bertabrakan satu sama lain, dan dalam kerajaan ini, semuanya memberi Singasari yang terburuk.
Sudah menonton video dari kami, Nasya dan Anissa dari 10.5. Kami harap videonya informatif dan membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.